Halo kawan puan, saya Ariel Tatum. Saya Molly Surya. Dan kami adalah cast dan director dari Perang Kota. Dan sekarang mau baca komentar-komentar netizen. Yang pertama, Perang Kota ini bercerita tentang apa sih Bu Molly? Perang Kota ini bercerita tentang Guru Isa yang adalah seorang guru. Dan banget sih, Guru Isa adalah Gue kita nih, slash pejuang. Ayo kita lanjut. Slash pejuang, slash guru les biola, slash bapak, slash suami. Terus apa lagi? Yang sedang dalam situasi di tengah-tengah situasi kota dalam yang sedang berperang gitu, di mana dia dengan sahabatnya Hazil. dan murid les biolanya Hazil bermisi, mempunyai misi untuk membunuh seorang petinggi Belanda gitu, di mana mereka dengan kesehariannya mereka dengan istrinya yang cantik bernama Fatima mencoba untuk melewati keseharian kehidupan dalam kota di tengah kota yang sedang berperang. Dan peperangan yang ada di dalam pernikahan di Detik ke-41, andai sungainya dibersihkan dulu secara real atau CGI. Di masa itu sungai cukup bersih, nggak ada sampah plastik. Ini syutingnya di mana sih? Oke. Emang ada sampah plastik ya di sungainya ya? Kayaknya udah dibersihin. Udah bersih kok. Soalnya waktu itu ada yang berenang-berenang juga. Ada susah juga ya, maksudnya kalau seandainya masalah sungainya sudah dibersihkan baik secara real maupun CGI, tapi barangkali kalau masih belum persis seperti yang diharapkan Baginda oleh siapa nih, nggak ada namanya. Mungkin kalau tidak sesuai harapan, boleh tolong bantu dibersihkan sungai-sungai di seluruh Indonesia. Terima kasih. Baginda 2. Kenapa ya pakai judul lain? Karena menurutku lebih bagus judul Jalan Tak Ada Ujung. Apakah ada masalah hak cipta? Kenapa pakai judul lain? Jadi waktu itu kita ketika dalam proses riset ketemu sama salah seorang sejarawan beberapa kali, dan dia sempat bilang pada saat itu Indonesia sedang dalam masa Jakarta pada saat itu sedang lagi dalam masa perang kota gitu. Dan tim kami pada saat itu sangat terintrik gitu dengan kalimat tersebut. Makanya kita decide untuk memakai judul perang kota. Kenapa pakai judul lain? Karena menurut saya buku dan film itu dua pengalaman yang berbeda ya. Jadi memang saya pengen punya identitas sendiri buat filmnya gitu. Karena ini film kalau Jalan Tak Ada Ujung adalah cerita tentang Guru Isa. Di buku Jalan Tak Ada Ujung Lautan Lubis, Fatima dan Hazil. Kalau di Perang Kota ya ini adalah Isa, Fatima dan Hazil di Perang Kota di dunianya Molly Surya. Zaman perang kok pakaiannya mulus bener, dapat baju zaman segitu dari mana? This is a ini adalah kayak keputusan yang lo buat dengan Mbak Mutia yang gue suka banget sih. Di masa lo membuat skrip ini, dari awal nggak sih lo keputusannya atau kayak? Lumayan, ya. Lo itu lumayan dalam proses yang cukup panjang ya. Iya, tapi dari proses awal pun lo udah memutuskan bahwa you wanna give Astri a sense of style in a different way, di mana mereka terlihat cukup sophisticated. Makanya waktu itu lo pernah bilang ini anak Jaksel pada eranya gitu. Karena sulit juga kalau mereka dibuat tidak seperti itu ketika mereka bermain piano dan biola dan mendengarkan George Gershwin. Jadi bisa dibilang memang mereka adalah sosok-sosok yang cukup terpelajar dan karena seorang guru itu kan sebenarnya memang sebuah profesi yang sangat terhormat ya, apalagi di zaman itu ya. Di zaman itu posisi yang yang sangat terhormat, dan mereka tinggal di Jakarta dan pada bisa bahasa Belanda gitu. Maksudnya, dan Guru Isa bisa main biola, Fatima bisa main piano, Fazil juga dari kaum, maksudnya juga dia punya privilege lah gitu istilahnya di hidupnya dia. Jadi memang pastinya lah bajunya mulus, masa bajunya gampang camping gitu istilahnya dengan keadaan itu gitu. Dan berpakaian bagus itu belum tentu zamannya tidak susah gitu istilahnya. Karena yang maksudnya itu yang didiskusikan juga sama kita waktu itu di tim gitu istilahnya. Karena memang ada sense of style yang mau kita taruh di situ gitu. Aku
ini kembali lagi, ini perspektif sutradara ya. Aku nggak bilang, maksudnya aku nggak bilang ini film dokumenter, ini film fiksi. Di dunianya Molly Surya, di dunianya Molly Surya, di mana di situ aku pengen lihat kalian dunia ini dari perspektif aku gitu istilahnya. Dan kenapa mereka berpakaian kayak gitu? Karena menurut aku karakter-karakter ini seperti itu gitu hidupnya gitu istilahnya. Dan mereka memakai apa ya istilah, ada memori yang aku pernah ceritakan sama Hazil itu tuh kayak om dan almarhum om dan almarhum ayah saya gitu istilahnya, yang dulu tuh mereka lahir di tahun 20-an 30-an dan mereka tuh kalau sampai mereka meninggal itu, mereka kalau jalan berdua itu kalau ke pesta tuh pakai taksido, maksudnya dan om aku tuh bisa bahasa Belanda dengan lancar, dan kalau ngobrol tuh ada dan style mereka seperti itu. Dan style mereka seperti itu. Jadi apa ya istilahnya, itu kenapa decision itu mulai dari situ. Dan kalau Fatimah, aku pengen memberikan kebebasan seorang perempuan di zaman itu, salah satu yang paling besar adalah bagaimana dia berpakaian gitu istilahnya gitu. Dia bukannya memakai kebaya tidak cantik ya, dan bukannya pakai baju yang lebih sederhana tidak cantik, tapi the colorsnya gitu, maksudnya warnanya gitu, modelnya. Aku pengen menunjukkan her fire gitu istilahnya, within gitu istilah dari dia gitu sih. I like that. Ya. Semoga menjawab ya. Next. Proses produksi berapa lama dari naskah sampai syuting? Lama banget. Kalau bicara dari naskah 2018. Saya pertama kali menulis treatment tuh kayak sebenarnya lebih kayak skrip, kayak outline kali ya gitu ya, lebih mudahnya gitu. Treatment tulisan itu, dan itu tahun 2018 tulisan pertama kali. Ya, syutingnya tahun 2023. Selesainya 2020. Selesainya 2020. Apakah membaca novel Jalan Tak Ada Ujung untuk pendalaman karakter? Saya pribadi membaca novel Jalan Tak Ada Ujung pertama kali itu ketika SMP, sekitar kelas 2 atau kelas 3 SMP. Tapi begitu ditawarin untuk casting untuk casting film adaptasi dari novel tersebut, saya memutuskan untuk membaca ulang novelnya sebelum melakukan proses audisi tersebut. Mbak Molly obviously baca lah untuk mendalami karakter gue. Karakter lo sebagai sutradara dan penulis. Udah habis. Terima kasih para netizen yang budiman atas pertanyaannya. Semoga kami bisa menjawab dan kalian berkenan nonton film ini, karena menurut gue film ini adalah salah satu film yang layak untuk ditonton di layar lebar. Sebuah cinematic experience yang sangat menyenangkan dan menghibur menurut gue. Jadi semoga kalian berkesempatan untuk nonton di bioskop mulai tanggal 30 April 2025.